Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususan abana wa ummahatina wa jadi wa jadina wa auladana wa ta'ala bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan lagi rutinitas kita. Kemarin kita sudah diberikan gambaran oleh Gusti Allah bahwa ketauhidan itu harus betul-betul dikokohkan ya. Wa ilahukum ilahu wa wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahimu. Nah, untuk menunjukkan bahwa Gusti Allah itu kuasa segalanya, nah, maka mulailah kita diperkenalkan dengan ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki. Terus sampai alati tajri fil bahri bima yang faunas ya. Wa ma anzalallahu minas samai mimma fa ahya bihil ardo ba'da mautiha ya. Kemudian babassa fiha min kulli dabbah. Nah itu wa tasrifir riyahi ya, dan seterusnya itu ya, akan sampai situ nggih. Awis sahabi dan segalanya. Jadi ini tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa nah, kita ulangi lagi ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguh ing dalam penciptaan langit lan bumi ya. Waqtilafil laili wan nahari, lan pergantianipun siang lan malam. Nah itu dituliskan lagi wal fulkil lati tajri fil bahri, begitu juga dan adanya tol laut. Nah, istilah tol laut, adanya perahu, adanya kapal-kapal, bahkan ada yang kapal mewah itu namanya kapal pesiar. Nah, bima yang faun nasa, yang itu semuanya itu ada manfaatnya untuk manusia. Dengan adanya lalu lalang di laut, maka muncullah perdagangan internasional kan, minat tijaroti walam. Jadi adanya lalu lalang barang, lalu lalang orang. Nah, itu lautan itu lebih luas dari daratan. Wa ma anzalallahu minas samai, dan apa saja yang sudah Gusti Allah turunkan dari langit ya, yaitu minal ma, contohnya dari air yang dari turun dari langit yang sekarang sudah masuk musim hujan. Fa ahya bihil ardo ba'da mautiha, kemudian dengan adanya air yang turun dari langit itu maka tumbuhlah berbagai macam-macam tumbuhan setelah bumi ini kering kan. Ba'da mautiha itu bumi mati, itu ya bumi kering. Nah, setelah tumbuh-tumbuhan muncul, suket-sekutan muncul berbagai, jadi air itu kan kullu syai'in minal ma' hayy ya. Dengan air itu maka segala sesuatu hidup ya. Nun sewu nggih. Nah, alhamdulillah, sehingga ketika kita mendeteksi
suatu wilayah, ya, apakah suatu wilayah itu akan ada pertumbuhan makhluk hidup, maka ukurannya itu ada hidrogen, ada oksigen, dan ada karbon. Nah, sehingga ketika awal manusia ke bulan sana, ya, apakah habitat planet-planet di luar planet bumi ini bisa ditempati? Ternyata ada beberapa planet yang memenuhi kriteria bisa berkembang biaknya makhluk hidup. Sekalipun Gusti Allah sudah memberikan informasi bahwa makhluk di luar angkasa sana juga sudah, cuman makhluknya bukan manusia, kan, tidak berfisik. Nah, sekarang sudah ada upaya untuk rekreasi ke luar angkasa, kan itu. Jadi dengan adanya tumbuh-tumbuhan, wabassa fiha min kulli dabbah. Nah, akhirnya dengan tumbuhan-tumbuhan seperti itu akhirnya bisa hidup berbagai ragam binatang, ya, berbagai gegremetan. Kalau dulu saya awal ngaji di Jawa Timur itu mingkuli dabah itu yang gegremetan, segala sesuatu yang bisa hidup, ya, dari berbagai jenis binatang. Wa tasrifir riyahi, begitu juga, yaitu Gusti Allah bisa memulak-malikan awan, ya, jadi tasrifiyah itu dari taklibiyah awan, ya, sahab itu awan, kan, bainas sama'i wal ardi, jadi musakhor itu luar biasa lah. Nah, wasahabi musakhori bainal sama'i wal ard. Kita lihat lari-lariannya awan, dan awan itu kadang-kadang istimewa. Ketika kita naik pesawat itu ketahuan bahwa, ya, itu langit, ternyata di atasnya ada awan lagi. Dan kalau ada awan yang agak tebal itu pesawat bisa grunjel-grunjel, itu bisa sama seperti kita naik mobil di jalan yang bergelombang. Nah, itu. Jadi baik angin dingin, angin panas, watarifir riyah itu, jadi Gusti Allah bisa, angin itu jadi bagian dari tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Jadi, dan dunia itu mesti ada angin. Bahkan dengan teknologi angin juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, ya. Indonesia kan sudah punya juga itu kincir angin. Nah, begitu juga berikutnya adalah awan-awan yang selalu berkembang. Nah, kita teruskan itu. Yang demikian itu semua la ayatil liqaumi yaqilun. Nah, ini la ayatin ikut dados tanda-tanda kebesaranipun Gusti Allah, penunjuk ayat dalatin ala wahdaniyatihi ta'ala, dari mana inna fi khalqis samawati wal waqtilafil laili wan nahari, itu semuanya itu la ayatin. Nah, itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keesaanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa di sini sebagai dalatin ala wahdaniyatihi? Karena kalau tidak tunggal, desainer dan operatornya mesti akan bertubrukan. Nah, coba. Makanya wahda. Jadi betul-betul pergantian. Kalau ada dua yang membuat operator pergantian siang dan malam, bisa repot itu. Nah, makanya nanti ada ayat la pasadata. Nah, kalau ada Tuhan itu dua, maka akan saling bertubrukan. Nah, itu karena karpe beda. Makanya Tuhan itu cukup satu saja, ya. Dalatin ala wahdaniyatihi, itu sebagai petunjuk untuk hanya satu keberadaan Tuhan. Nah, yang demikian itu semua sebagai la ayatin, sungguh, kan itu. Jadi tondo-tondo kebesaranipun
Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda keesaanipun Allah Subhanahu wa taala kangge sinten li kaumin kangge kaum-kaum yaqilun kang duwe akal ai yatadabbaruna yaitu orang yang mau tadabbur, mau memikirkan, mau memperhatikan, mau mencermati lah yang bahasa kerennya itu. Yaqilun itu bagi orang-orang yang mau mencermati. Dengan pencermatan terhadap tanda-tanda alam itulah maka lahirlah berbagai sains dan teknologi kan itu. Contohnya ada yang namanya Newton. Newton itu hanya memperhatikan benda-benda yang jatuh ke bumi ya dari lingkup atmosfer bumi, sehingga benda itu mengapa jatuh ke bawah kok tidak jatuh ke atas, dititeni terus, maka muncullah namanya bukan gratifikasi, gravitasi kan itu ya, makanya yang dikenal oleh Newton. Jadi ulama-ulama dulu yang bukan hanya ahli bercerita tentang ayat Al-Quran ya, ulama Islam juga banyak yang menjadi pembuka berkembangnya sains dan teknologi, seperti ahli-ahli matematik ya itu Al-Jabar. Al-Jabar itu ulama, itu ahli matematik. Ada yang namanya limit ya, karena perhitungan itu ternyata ini itu. Kemudian al-kimia'u. Nah, kimia itu kan bahasa Arab, karena yang dulu yang menemukan unsur-unsur awal untuk mengenali kimia itu ya ulama-ulama ya, banyak ya. Karena artinya Al-Quran ini kalau dicermati betul mendorong orang yang akalnya itu tidak error, yaitu ya, yang bisa ya tadabbaruna Al-Quran, yang bisa memikir, memperhatikan, mencermati, maka semua tanda-tanda kebesaran Allah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pergantian siang dan malam, adanya angin, bisa muncullah namanya tenaga listrik dengan berbasis baling-baling. Nah, di kita di Sulawesi ya, di Sidrap ada, sudah mulai di Indonesia itu ada, bukan hanya di Belanda kincir angin itu. Jadi kalau panjenengan ke Sulawesi monggo jalan-jalan kapan-kapan nggih, kan saniki pun angsal rekreasi. Nah, melihat tenaga listrik yang digerakkan oleh angin di Sulawesi sana Bu, ten seriusnya ngoten Bu. Jadi semuanya, nah sehingga sebetulnya agama itu akan menjadi sebuah pedoman ideal bagi orang-orang yang memang pikirannya jalan, kemudian perasaannya jalan, sehingga dari pikiran dan perasaan itu melahirkan kreativitas yang luar biasa. Apalah yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat. Kan disitu kan fadzakir ina astalim mustin ilaman tawal dan itu. Apalah yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak pernah memperhatikan seperti apa unta-unta itu di wailas sama ikai parupiat, dan apakah kalian tidak pernah mencermati kan itu bagaimana Gusti Allah itu bisa menciptakan langit tanpa tiang kan, wailal ardi kaifa sutihat, dan begitu juga mengapa kita tidak mau berpikir seperti apa bumi itu dihamparkan sehingga hampar, dan termasuk gunung-gunung segalanya itu. Jadi semuanya itu desainer Allah itu luar biasa sebagai desainer. Nah, orang yang berakal ya, apalagi kalau akal itu kan simbol dari otak. Otak itu diukur kecerdasannya lewat IQ kan itu. Bagi orang yang IQ-nya di atas 100 lah atau di atas 90 lah, maka rata-rata dia kan bisa berpikir secara rasional.
Jadi agama itu memang mendorong umat Islam itu punya pikiran yang rasional, sehingga berkembanglah namanya sains dan teknologi. Nah, termasuk memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi uraian ayat-ayat Al-Quran kan jadilah ilmu, mulai dari usul fikih, kemudian maka lahirlah fikih, lahirlah ilmu kalam. Nah, untuk memikirkan bagaimana konsep-konsep ketauhidan, wahdaniyat Gusti Allah itu seperti apa. Makanya kan ada istilah ahadiyat, wahidiyat, alam misal, alam ajsam, dan sampai ada istilah ihsanul kamil. Begitu juga jadi ada rububiyat, tauhid juga kan gitu ada. Dan wa minan nasi, nah ini mulai dijelaskan kembali. Jadi itu kaitannya dengan Gusti Allah sudah mulai. Jadi apapun, makanya kan ada ayat lagi, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sungguh tanda-tanda yang ada di dalam diri manusia dan tanda-tanda yang terhampar di alam semesta dan segala isinya itu la ayatin, akan jadi tanda. Sanurihim, saya akan perjelas, saya akan tunjukkan, bahkan saya akan ajarkan. Nah itu diajarkan. Wa minan nasi may yatakhidu min dunillahi andadatan. Cuman sayang ini, wa minan nasi lan iku ono sebagian manusa man utawi wong yatakhidu kang ngalap sapa si man. Yang ngalap itu menjadikan, di sini artinya itu menjadikan siapa? Min dunillahi, salianipun Gusti Allah. Dijadikan apa oleh orang yang ittakhad itu? Andada, sebagai objek sesembahan. Jadi ada. Jadi jangan kaget. Selama ayat ini berbunyi seperti ini, jangan harap semuanya akan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Jadi selama ayat ini ada, berarti masih ada yang namanya mayyatakhidu min dunillahi andada. Orang-orang yang menyembah bukan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai asnaman tegese wong kang nyembah berhala ya. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka juga begitu, kecintaan berpegang teguh menyembah selain Allah itu seperti halnya orang-orang yang beriman menyembah kepada Gusti Allah. Jadi makanya kalau sudah kata yuhibbun, jatuh angel untuk bisa mengalihkan keyakinan itu. Angel. Sama kalau jenengan selama masih cinta membara, maka berpaling dari seseorang itu kan repot. Nggak ada cerita cinta ganda. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok ada yang beristri dua, ya cintanya diparoh tetapi tetap masih ada yang lebih. Nah, sehingga Rasulullah membuat ungkapan pamalhub ila limahbubil awal, tiada cinta kecuali cinta yang pertama, katanya. Betul tak Bu? Cinta pertama itu mendalam. Jadi gak ada kaplingan cinta. Kalau sudah cinta itu mestinya utuh. Nah, kalau ada kaplingan itu kan karena kebetulan ada error saja, sehingga mencari perhatian kepada yang lain. Nah, begitu. Nah, ini gambaran bahwa kalau sudah dasarnya cinta, maka untuk beralih keyakinan tuh abot, angel. Kahubillahi, kaya orang-orang yang beriman ya bercinta juga pada Allah Subhanahu wa taala. Kahubillah waladina amanu asyadu hubali. Nah, bahkan kita ini ya, insya Allah asyadu, cinta kita kepada Allah itu luar biasa. Itu kadose ngoten. Nah, diupayakan.
Bahkan ada hadis dalam Al-Quran juga, ayat nanti dalam surat apa? Surat Al-Kahfi, dalam surat At-Taubah juga ada gambaran orang itu cintanya kepada Allah tuh harus di atas segala-galanya. Nah, untuk membangun cinta ke Allah di atas segala-galanya itu ya tidak mudah, sebab kalau menurut latihannya derajat hub itu sudah derajat tinggi, tingkat ke kualitas ibadah orang yang beriman ya. Itu sudah tingkat tinggi. Di atas hub itu ada makrifat. Nah, jadi sudah ini, jadi levelnya itu kalau sudah hub itu levelnya sudah level tinggi itu beribadah itu. Karena apa? Karena tidak ada kalkulasi imbalan. Nah, saya ulangi lagi, orang dasar cinta itu tidak ada kalkulasi imbalan. Jadi menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, lillahinya itu betul-betul lillah gitu loh. Tidak ada tidak ada. Nah, kalau yang masih diiming-iming ya, kalau kita kan masih senang diiming-iming ya. Kalau masih diiming-iming menurut teori ibadah dasar cinta itu masih ada itunya, itu masih perlu ini lagi, iming-iming. Makanya katanya ada orang wanita, ulama wanita yang super hebat Bu, namanya itu Robiatul Adawiyah. Itu ulama wanita yang sangat hebat. Ketika dia dicintai oleh seseorang, ini betul apa tidaknya saya wallahu alam, tapi diceritakan dalam biografinya itu ketika ada seorang ulama hebat juga mencintai dia, saking senangnya. Kemudian beliau yang mulia Robiatul Adawiyah ini bertanya, ya, jenengan mencintai kula itu karena nopo? Ya, saya melihat keindahan matanya itu. Jadi bukan matamu, ini melihat keindahan mata jenengan itu betul-betul tertarik. Wah, ya. Akhirnya beliau Robiatul Adawiyah itu masuk ke rumahnya. Kalau panjenengan betul-betul cinta ke saya hanya karena keindahan mata saya, konon riwayat itu matanya dicukil. Ini loh mata. Punya arti apa sebiji mata ketika orang hanya cinta melihat keindahan matanya? Tego itu. Apa benar apa tidak wallahu alam, tapi yang jelas beliau ini memang ahli ibadah yang tingkat kualitas ibadahnya, cintanya kepada Gusti Allah luar biasa. Sampai muncullah syair-syair Robiatul Adawiyah. Ada Bu, khusus syair-syair Robiatul Adawiyah, syair-syair cintanya itu. Lebih baik saya masuk neraka dengan ridho Allah daripada masuk surga dengan bendu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Sampai seperti itunya itu. Nah, biasanya dalam konsep keberagamaan itu kalau sudah cinta yaitu tadi tidak ada kalkulasi imbalan. Nah, sama dengan seperti saya contohkan kepada jenengan, pernah nggak jenengan tuh hitung-hitung biaya anak mulai dari 1 bulan nyidam, 2 bulan nyidam, 3 bulan nyidam, ya kan, dibelikan apa saja oleh bapaknya itu. Bahkan ada yang aneh, pingin nyidam golek pencit bukan musimnya. Waduh, wah soro ini. Kalau apel mungkin, tapi sekarang insya Allah dengan ajannya hoki, di mana Bu hoki Bu? Hoki itu di mana Bu? Hoki di Jalan Panglima Sudirman. Insya Allah buah apa saja ada di situ ya, walaupun bukan musim. Pernah saya nyidam anak pertama itu senengane pir. Waduh, ini repot ini. Pir yang hijau itu. Kan pir itu macam-macam, ada yang hijau, ada yang kuning ya. Waduh, ini kalau sudah, padahal harganya pir waktu itu 1 kilo itu bisa nguras 1/4 gaji pegawai negeri. Gajinya masih 72.500,
Sementara harga pir 1 kilonya itu sudah di atas 10.000. Waduh, untuk makan sebulan gara-gara nyidam pir kan bisa habis. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Gusti Allah, ya, mereka dengan sesembahannya juga yuhibbunahum, ya, betul-betul mereka juga saling mencintai terhadap apa yang dia cintai, apa yang dia sembah, ya. Sehingga ketika makanya inilah harus hati-hati kita namanya berdakwah. Orang ini kalau sudah punya pegangan seperti di awal kita sudah dijelaskan, orang itu kalau sudah punya pegangan arah yang dituju dengan kekeh, dengan kokoh, ya, dengan kuku, maka untuk dialihkan itu berat. Ya, itu Rasulullah aja sampai berdoa berapa lama itu beliau berdoa itu sampai pawali wajhaka syatrul masjidil haram, itu tidak mudah ternyata. Walladina amanu asyaduhu bala, sama halnya seperti orang-orang yang beriman asyadu iku lebih sangat, lebih sungguh-sungguh apane huban cintane lillahi marang Gusti Allah. Lah ini semacam sindiran kepada kita. Kalau mereka orang-orang musyrik mempercayai patung-patung, mempercayai lelembut, nah itu seperti di daerah pantai selatan itu kan bagaimana masyarakat di situ mempercayai Nyi Roro Kidul itu sebagai ratu dari laut pantai selatan, kan itu. Wah, itu sehingga tiap tahun ada larung kan, itu ada ritual yaitu. Nah, kados ngoten itu kira-kira nopo. Nah, ada lagi yang itu. Kita berupaya, nah mereka aja cintanya seperti itu, mengapa kita tidak mau asyaduhu banlillah kan itu. Min hubihim lin andadi li anahum layak diluna anhu. Jadi orang kalau sudah dasar cinta gak ada pertimbangan macam-macam itu, semuanya kan itu. Nah, sekalipun memang walau tarol ladina zolamu id yarawul, nah itu kita diteruskan lagi nih oleh Gusti Allah, ya, walau taro lan lamun weruh siro wong kang ini taro itu kepada kita itunya itu. Di sini memang kepada Kanjeng Nabi, walau taro seandainya panjenengan Rasul mirsani, nah, mosok kepada Nabi delok kan gak pantas, weruh gak pantas, mirsani aladina dolamu, kepada orang-orang yang berbuat dolim, id yarawna, tatkalane mereka itu diperlihatkan al azabnya itu. Seandainya panjenengan Rasul itu mirsani bagaimana orang-orang dolim itu akan disiksa oleh Gusti Allah kan itu. Di sini itu zolamu itu bitikhodi andadnya itu, dengan mereka menyembah patung-patungnya itu, dengan menyembah berhala-berhalanya, dengan menyembah sesembahan selain Allah gitu. Nah, itu. Ketika mereka itu tahu bagaimana akan disiksa, nah, itu. Dan bagaimana, atau bukan hanya akan, karena Rasul juga pernah diperlihatkan ketika Isra Mi'raj itu bagaimana siksa yang ditimpakan kepada mereka-mereka yang tidak menjalankan tuntunan Islam secara baik, gitu. Ya, termasuk yang gak mau menyembah pada Gusti Allah kan itu. Anna, dari sini annal quwata waktu lillahi jami'a, sungguh siksa yang ditimpakan ke mereka itu yaitu siksa yang luar biasa. Di sini la ra'aita amron adiman wa id bimakna idza. Nah, jadi di sini id yarau itu artinya tatkala mereka melihat akibat dari zolimnya itu akan diperlihatkan siksa yang luar biasa. Jadi artinya kita jangan meri lah, biarkan mau loh kok kenapa ya
orang-orang yang tidak nyembah Gusti Allah kaya raya luar biasa, ya. Bahkan punya rumah juga punya mobilnya sendiri, mobilnya itu sampai berpuluh-puluh mobil mewah lagi. Nah, kalau mereka itu di dunianya berbuat zalim, kata Gusti Allah, jangan jangan iri. Karena apa? Kalau kamu tahu bagaimana mereka akan disiksa oleh Gusti Allah, yaitu akan dicemplung nonang neraka di sini kan. Ya, bahkan siksanya itu ya luar biasa, yaitu wa annallaha syadidul azab, sungguh Gusti Allah itu akan menyiksa dengan syadid, dengan seberat-beratnya siksa. Nauzubillah min dzalik. Jadi ya memang ada orang-orang, makanya panjenengan itu kalau sampai menghayati betul maos azab, ayat Al-Qur'an, pas ayat-ayat azab itu betul-betul hanyut, itu bisa berok-berok. Makanya kita untung tidak diperlihatkan hal-hal yang bersifat gaib, yaitu jenengan harus beruntung itu. Sebab kalau jadi seandainya kata kita itu diberitahu saja seperti apa ahli kubur sedang disiksa, maka manusia itu tidak akan berbuat apa-apa kecuali hanya berok-berok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untung kita tidak bisa melihat bangsa sing aneh-aneh itu gak usah ini ya. Karena di sini jadi walau taro alladina zolamu itu ada indikator ya, menurut pemahaman tertentu orang aja. Jadi ada indikator sakjane siksa Gusti Allah itu suatu ketika bisa diperlihatkan khusus kepada Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ada yang usil mosok Nabi tok, padahal Al-Quran itu kan hitobun nabi hitobu ala umatihi. Jadi memang asal perintahnya itu khusus kepada Rasul, kepada Nabi kita, tetapi umatnya pun sebetulnya mendapatkan perintah itu yang sama. Sehingga walau taro ini diartikan juga selain Kanjeng Nabi, suatu ketika memang Gusti Allah kalau menghendaki bisa memperlihatkan hal-hal yang bersifat, makanya kan orang-orang tertentu konon yang mendapat posisi karomah atau mendapat maunah, nah itu bisa melihat hal-hal yang bersifat meta indra, melihat sesuatu yang belum terjadi, melihat sesuatu yang sedang disiksa. Makanya kan ada juga tolong nanti seandainya kalau ada orang tolong mbahmu yang sudah wafat itu kirimi doa umpamanya itu, karena terimpikan. Kalau ulama dulu itu biasanya memberi isyarat terimpikan. Nah, dalam kondisi yang butuh kiriman doa, makanya ngirimi doa kepada ahli kubur itu penting, yaitu. Dan insya Allah besok, nah ya kita kirim doa untuk Yai Faisal 1 tahun ya, gak kerosong nggih. Mudah-mudahan ibunya sehat, punya nggih. Nah, pun terbayang-bayang terus kepada beliau, karena bagaimanapun beliau sudah selesai melaksanakan tugasnya. Nah, tinggal kita bagaimana, apakah kita bisa menyusul dengan husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan. Jadi walau taro ini ada yang menjadikan ayat ini simbolik untuk orang-orang tertentu bahwa hal-hal yang bersifat meta indra itu bisa dipirsani, bisa diketahui. Maka muncullah teori makrifat, teori musyahadah, ya, teori yang bisa memberikan informasi bahwa
hal-hal yang bersifat meta indra itu bisa diindra kan, itu bisa diketahui oleh indra kita. Nah, ada yang mencoba memahaminya ke sana, dan memang ada orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian seperti itu. Makanya kelanjangan jangan aneh kalau ada yang orang yang apa namanya, bismillahirrahmanirrahim, uka-uka, kan pernah ditayangkan di TV ya, uka-uka. Tetapi mengkhawatirkan kalau tidak kuat imannya, tidak kuat apanya, bisa kecemplung dengan aspek-aspek yang membuat iman kita ini luntur. Ya, karena apa? Kita harus yakin wa anna Allaha syadidul azab, sungguh siksa Gusti Allah itu sangat pedih. Ya, bagi orang-orang yang itu ceritanya ngoten, nggih. Monggo kalau ini mau gini, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Nah, ini monggo, karena ini hari Kamis, monggo yang ini. Nah, saya berharap memang untuk tauhid ini monggo dibersihkan betul dari syirik itu. Jadi dari ibadah juga jangan sampai terjerumus ke riya. Makanya kalau kemarin saya sudah memberi contoh ada kitab yang ekstrim di dalam memahami tauhid, itu jangan kaget. Karena apa? Kebulatan iman kepada Gusti Allah itu harus betul-betul ditoto saestu, ditoto saestu. Ya, monggo. Nggih. Ya, sebetulnya kalau sudah masuk alam kubur itu sudah disiksa selamanya, itu saya masih percaya dengan pendapatnya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu punya pendapat orang bahagia dan selamat itu sebetulnya yaumul ba'ats itu sakaratul maut kan, kalau Imam Ghazali. Makanya beliau itu mempunyai pendapat manusia di dunia itu kebanyakan nuyamun, tidur. Waidamatu itabahu. Jadi dalam konsep Imam Ghazali, jadi orang tersiksa, terhisab itu ya mulai masuk alam kubur itu sampai kepada, memang untuk memberi gambaran ini dari golongan Asy'ariyah, golongan Maturidiyah. Jadi memberikan gambaran estafet kehidupan manusia itu digambarkan mulai dari alam arwah, kemudian alam absam, ya, kemudian alam barzah. Alam absam ini kan kita di dunia ini, kemudian alam barzah. Dari alam barzah kemudian ada namanya yaumul qiyamah. Setelah yaumul qiyamah ada yang namanya padang mahsyar. Nah, kemudian ada yaumul hisab. Setelah yaumul hisab ada yang namanya surga dan neraka. Itu gambaran untuk mempermudah bagaimana etape atau estafet kehidupan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Tetapi ketika para ulama yang betul-betul memperhatikan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, hidup manusia itu perjalanannya mestinya dari Allah ke Allah. Kapan orang itu masuk ke dalam alam Tuhan? Ya awal mati itu. Itu. Nah, saya masih percaya dengan pendapat itu. Ya, kalau yang lain tidak percaya ya monggo. Ya, jadi bagi saya ya pemahaman alam akhirat itu ya mati itu. Masuk mati itu. Karena setelah mati tidak ada lagi yang namanya kehidupan fisik. Yang ada adalah
Nah ini pernah ada perdebatan antara dua ulama, yaitu Imam Ghazali ya dan Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi itu punya kebanggaan. Jadi apakah manusia ketika dibangkitkan itu ruhnya atau dengan jasadnya? Nah, tetapi sepakat kedua ulama itu walaupun secara fisik tidak bertemu, jadi diskusinya itu diskusi imajiner, artinya diskusi berdasarkan mengaktualisasikan pendapatnya. Jadi memang alam akhirat itu bukan alam fisik, alam ruhani. Tetapi mereka bersepakat itu tidak bisa dipahami oleh orang yang pemahaman spiritualnya masih rendah. Makanya Imam Ghazali dan Imam Ibnu Rusdi itu membagi orang ke dalam 3 model. Satu model orang awam, yang kedua model orang khos, yang ketiga orang khawasil khawas. Untuk pemahaman yang bersifat ruhaniyah itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang masuk ke dalam kategori khawasul khawas. Nah, Imam Ibnu Rusdi juga membagi orang itu ke dalam 3. Ya. Ya. Awam, burhan, irfan. Jadi ada orang awam. Yang berikutnya di atas orang awam itu kalau mau betul-betul belajar sungguh-sungguh, maka masuklah dia kepada ahlul burhan, orang yang secara ini. Nah di atas ahlul burhan itu ada ahlul irfan, ya dia ma'rifat. Jadi itu jadi sama. Ya. Monggo. Nah jadi sehingga dalam konteks pendapat Imam Ghazali, orang meninggal itu sudah bisa merasakan apakah bahagia selamanya atau tersiksa selamanya. Nah, kemudian muncul kalau orang itu dimungkinkan mendapatkan pertolongan atau namanya syafaat dari Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau dari amalia-amalia tertentu yang memungkinkan amalia itu memberi jaminan syafaat seperti Iqra'ul Quran, yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rajinlah kalian membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti suatu ketika akan menjadi syafaat bagi kita ketika kita ini. Begitu juga Rasul. Kenapa Rasul yang digambarkan dalam Al-Quran yang memberi syafaat itu hanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad ini adalah representasi dari, yaitu yang pernah tanya, Nur Muhammadnya, ya. Nur cahyo terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Gusti Allah itu hanya memberi rekomendasi untuk memberi syafaat itu hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekomendasi khususnya itu, yaitu ada kemungkinan kapan syafaat itu diberikan, konon mulai masuk alam kubur pun Rasul ini sudah mendeteksi apakah umatku itu akan selamat atau tidak di kuburnya itu. Sehingga muncullah ada hadis yang menjelaskan ke kita suatu ketika Rasul jalan-jalan di makam, ya kan? Kemudian beliau melihat ahli kubur sedang disiksa, kemudian beliau memangkas pelepah kurma, kemudian menancapkan di atas kuburan orang yang sedang disiksa itu, dan sambil berdoa. Ditanyakan oleh sahabat, mengapa Rasul panjenengan memangkas pelepah kurma? Rasul menjamin selama pelepah kurma ini masih segar, maka pelepah kurma itu juga ikut mendoakan orang yang sedang disiksa untuk diperingan siksanya, kan itu. Maka muncullah tradisi tabur bunga, kan itu. Jadi atau nanam pohon supaya pohon itu bisa berdoa kepada ahli kubur yang memungkinkan, ya. Kalau yang ahli kuburnya enak, tidur itu kematian itu seperti tidur nyenyak yang tidak bangun-bangun. Pimak adisidkin inda malikin muktadirin wujuhu yauma idin nadiro ila robbihana nadiro.
Monggo panjenengan pilih yang mana. Nah itu kalau saya nah, jadi sebetulnya mati itu kan berpisahnya roh dengan jasad. Ya, jadi dalam bahasa tasawuf itu ada apa? Jasad bosok, ruh sirno, tinggal sir. Ati ngadam, ruh sirno, katanya kan itu. Jadi sebetulnya yang yang berfungsi itu tidak lagi jasad, Pak, tidak lagi fisik. Yang berfungsi itu nanti sirnya, rasanya itu. Sehingga tidak butuh lagi dimasukkan lagi ke jasad. Maka ketika yaumul ba'ats, ulama memperdebatkan apakah yaumul ba'ats itu dengan fisik atau cukup rasa. Ada yang berpendapat cukup rasa saja, karena rasa itu sudah mewakili semuanya. Walaupun contoh, panjenengan ini indikatornya itu, sir itu rasa. Panjenengan ketika rasa sakit gigi, sekalipun sudah sembuh sakit giginya, rasa pernah sakit gigi itu masih terbayang-bayang. Itu sehingga dalam konteks tasawuf, yaitu orang itu yang diabadikan itu rasanya, Pak, dalam konteks itu. Maka apakah teori ini benar? Ya monggo panjenengan DCI nanti kalau tak susul. Nah, kenapa terjadi adanya roh gentayangan? Roh yang gentayangan itu roh yang tidak kembali ke rumahnya. Jadi dimungkinkan orang mati itu berkeliaran di planet bumi itu masih berkemungkinan. Karena apa? Karena belum ada planet khusus yang untuk menampung roh itu. Jadi alam barzah itu kan hanya dinding. Makanya dalam Al-Quran ada ayat nanti pas ayat ada 2 ayat yang menjadi misteri bagi kebanyakan umat manusia umumnya. Contohnya ketika Gusti Allah menjelaskan wayas alunaka aniru kuliruhu min amri robbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Wahai Kanjeng Nabi, suatu ketika awak panjenengan akan ditangledi masalah urusan ruh. Katakan saja bahwa ruh itu urusanku. Wa ma utitum minal ilmi ila qalila, karena yang ilmu yang diberikan kepada manusia itu sangat sedikit. Terus ada ulama yang mencoba, itu kan wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Qalilanya kepada ilmunya atau kepada tumnya? Nah itu. Kalau kepada tumnya berarti masih ada sedikit orang yang paham tentang ruh. Kalau kolilanya itu kembali kepada wama utitum. Tum itu kan indikator manusia kepada kalian. Berarti kalau kolilanya dipahami kepada tumnya, maka masih mungkin ada sedikit orang yang memahami masalah ruh. Tetapi kalau kolilanya kepada ilmu, karena ilmu yang diberikan kepada manusia itu terbatas, ya. Karena ilmu apalagi kalau di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu ilmu itu harus berbasis empirisisme, harus bermuara kepada sesuatu yang real. Al haqiqatu fil a'yan la fil ada. Makanya orang-orang di perguruan tinggi itu tidak mau diajak ngomong masalah yang bersifat metafisika. Karena ilmu yang dikembangkan di perguruan tinggi itu ada ilmu yang berbasis dari empirik. Sementara ruh itu sesuatu yang tidak empirik itu. Terus yang kedua, ada ayat lagi yang memungkinkan manusia itu mencermati masalah ruh itu. Itu ya. Jadi satu ayat itu wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau ruh itu tidak dirobbikikan, yaitu makanya dia akan merana, ya, merana. Nah, itulah sebabnya para ulama memikirkan kalau ruh itu seperti apa, ruh masuk alam barzah itu. Makanya para ulama mengartikan barzah itu dinding. Mengapa kita ini tidak kenal dengan peruhan? Karena wa'lamu anna wa yahullu, mendinding, ya. Jadi kalau panjenengan suatu ketika diimpeni oleh orang yang sudah mati, itu ada kemungkinan ruh jenengan ini juga sedang berkelana, katanya kan itu. Dengan apa? Karena dindingnya sudah tidak berkelana. Jadi yahulu bainal mar'i wa qalbihi, yang menyebabkan kita tidak kenal dengan alam arwah karena kita punya jasad. Makanya dalam teori santri, kalau kita ingin melihat bongso jin, bongso opo, ono tirakate, Pak, untuk bagaimana agar jasad kita yang, jadi itu sehingga memungkinkan ruh itu merana, ya, gentayangan, sambatan karena disiksa. Itu bagi orang-orang yang matinya tidak husnul khotimah. Sehingga para ulama mengarangkan kitab ruh, ada namanya kitab ruh. Nah, itu membahas masalah kajian tentang ruh. Dan saya percaya itu kalau ruh itu bisa gentayangan, itu bisa tersiksa. Karena apa? Karena kalau tidak irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka dia, nah, kemeranaan itu bagian dari siksa. Kalau jenengan sumrap, kemeranaan itu bagian dari siksa atau kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paling repot lagi kalau ada orang yang belum waktunya mati, tahu-tahu mati kesasar, mati kesarat. Itu ada memungkinkan. Dalam teori perlembutan, orang mati itu ada kemungkinan dia akan dijadikan dijadikan budak-budaknya oleh sesembahan yang pernah kita pertuhankan. Nah, gambaran itu terungkap dari penafsiran kana birijalin minal ingsi yauduna birijalin minal jini dalam surat Jin ayat 6. Nah, ketika Gusti Allah menjelaskan kana birijalin minal jinni yauduna itu dalam surat Al-Jin ayat 6 memungkinkan bahwa orang mati itu belum mati sempurna, mati kesasar. Itu yang ditakutkan. Ya, ada itunya itu, Pak, ada. Sehingga mereka yang sudah mati itu dijadikan budak, dijadikan wadal. Makanya pernah dengan istilah perwadalan. Itu perwadalan itu ternyata ada. Karena pernah ada anak santri kebetulan mondoknya di pondok keluarga. Dia itu sudah dijadikan sarana untuk diwan. Itu ada, Pak. Akhirnya anak ini terselamatkan dari untuk dijadikan tumbalnya itu. Nah, orang-orang yang mati itu dijadikan tumbal itu menurut ilmu perlembutan itu belum mati sempurna. Kalau belum waktunya mati tapi sudah jadi jangan dianggap perwadalan itu tidak ada. Nah, itu ceritanya seperti itu, Pak. Jadi kesimpulannya roh gentayangan itu masih memungkinkan, cuman kita tidak tahu saja karena beda alam. Nah, itu beda alam. Tapi kalau jenengan sudah ngerti ilmu peralamannya, alam sanahnya, insya Allah tidak kaget ya dengan orang-orang yang bercerita seperti yang saya omongkan ini. Al-Fatihah.